teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di kanal YouTube Tori Tori Channel. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Di video kali ini, kita akan bahas topik yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat buat kamu semua. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal penting yang mau saya minta nih. Tonton sampai selesai ya, jangan sampai terlewat bagian pentingnya. Jangan lupa klik tombol like jika kamu suka dengan video ini. Subscribe aja deh ke kanal Tori Tori Channel dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan sungkan juga untuk share video ini ke teman-teman, saudara, atau keluarga kamu yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ya. Interlink Network adalah infrastruktur terdesentralisasi yang dikembangkan oleh Interlink Labs Inc. dengan fokus pada pembangunan jaringan manusia global yang terverifikasi. Berbeda dengan blockchain tradisional yang sering menggunakan dompet anonim yang mudah direplikasi, Interlink menghubungkan setiap identitas dengan manusia nyata melalui teknologi pemindaian wajah dan deteksi keaslian, sehingga mampu memberikan resistensi terhadap serangan siber, koordinasi yang adil, serta aplikasi berbasis kepercayaan di seluruh ekosistem Web 3. Proyek ini telah berkembang pesat, dengan lebih dari 5 juta pengguna terverifikasi pada akhir 2025 dan dukungan dari investor ternama seperti Google, serta pengakuan dari lembaga seperti US National Institute of Standards and Technology yang menempatkannya di antara 113 model manusia AI terbaik secara global. Informasi resmi mengenai pendiri individu yang mendirikan Interlink Network dalam konteks Web 3 belum secara spesifik diumumkan secara luas. Namun, tim pengelola proyek ini terdiri dari para ahli di bidang teknologi blockchain, kecerdasan buatan, keamanan digital, dan keuangan terdesentralisasi. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan dengan nama serupa yang memiliki pendiri berbeda. Interlink Software didirikan oleh William A. Garber, beserta saudara laki-lakinya Jim Garber, dan sepupunya Ed pada tahun ke-1980. Inter.Link didirikan oleh Theo Vaz sebagai CEO dengan fokus pada penyediaan layanan jaringan bebas emisi karbon. Interlink Computer Sciences didirikan oleh Lambert Onuma, Fred Wright, Carl Johnson, dan Greg Thompson pada tahun ke-1983. Untuk Interlink Network, yang bergerak di bidang Web 3, kepemimpinan eksekutif dan tim teknis bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur, dengan keputusan strategis yang sebagian besar diambil melalui mekanisme tata kelola Decentralized Autonomous Organization yang dibentuk pada bulan Agustus tahun 2025. Visi dan misi Interlink Network. Visi menjadi infrastruktur blockchain berfokus pada manusia yang membuat teknologi kripto dapat diakses oleh semua orang, serta membangun jaringan manusia terbesar di dunia dengan target 1 miliar orang yang aktif berpartisipasi dalam ekosistem. Jangka panjangnya, proyek ini bertujuan untuk menjadi jembatan antara ekonomi digital dan dunia nyata, sekaligus menjadi salah satu perusahaan berbasis kripto pertama yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat. Misi: menghancurkan maraknya bot dan akun penipuan yang mengancam ruang daring, serta merusak kepercayaan dengan mengembangkan lapisan identitas yang terverifikasi secara biometrik. Menumbuhkan kepemilikan diri atas identitas beserta kemampuan untuk memonetisasikan diri sendiri, sehingga setiap peserta dapat diakui sebagai individu yang berbeda dan mendapatkan manfaat dari partisipasinya dalam ekosistem. Membangun ekosistem modular yang menghubungkan identitas, aplikasi, dan infrastruktur blockchain menjadi satu jaringan yang terpadu. Menyediakan akses ke layanan keuangan dan aplikasi digital bagi populasi yang belum terlayani oleh sistem perbankan tradisional, serta mendukung aplikasi dunia nyata seperti bantuan kemanusiaan, monetisasi data yang aman, dan tata kelola sosial. Interlink Network lahir dari kesadaran bahwa banyak platform digital saat ini dihuni oleh bot dan akun tidak sah, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dan ketidakadilan dalam distribusi nilai. Dengan mengedepankan Interlink ID sebagai lapisan identitas inti yang terverifikasi melalui biometri, proyek ini ingin menciptakan ekosistem di mana setiap partisipan adalah manusia nyata yang berkontribusi pada integritas jaringan. Perjalanan proyek dimulai dengan peluncuran aplikasi Interlink pada bulan Maret tahun 2025, yang dilengkapi dengan fitur verifikasi identitas dan SDK untuk pengembang. Dalam waktu 3 bulan,
Jaringan ini berhasil mencapai 1 juta node manusia dan meluncurkan program duta yang kini memiliki lebih dari 10.000 perwakilan di 131 negara. Pada bulan Juni tahun 2025, Google menjadi investor utama yang memperkuat pengembangan teknis. Diikuti dengan pembentukan DAO dan sistem pembakaran token pada bulan Agustus untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Pada bulan Oktober tahun 2025, fitur grup keamanan diperkenalkan, yang telah menghasilkan lebih dari 2 juta formasi untuk memperkuat kepercayaan dan mengurangi kerentanan ekosistem. Interlink juga memiliki ambisi untuk melakukan penawaran umum perdana di Bursa Saham Amerika Serikat yang diharapkan dapat mempercepat misi proyek, menarik investor global yang selaras dengan nilai-nilai proyek, serta memperkuat suara dalam mengatasi peraturan seputar identitas digital dan desentralisasi. Token Interlink Network. Interlink Network mengadopsi model token ganda yang inovatif untuk memisahkan aspek kepatuhan dari partisipasi. ITL Token. Total pasokan 1 miliar koin. Digunakan oleh institusi dan dana ekosistem dengan syarat penarikan untuk mendapatkan hak akses ke lapisan manusia. Validasi berbasis reputasi untuk mencegah node berbahaya, dan pemegang institusi berhak mendapatkan bagian dari biaya transaksi. ITLG Token. Total pasokan awal, 100 miliar koin. Pernyataan berbeda ditemukan di beberapa sumber, di mana salah satunya menyebutkan 10 miliar koin. Namun informasi resmi pada bulan Agustus tahun 2025 menyatakan 100 miliar. Alokasi, 80% untuk penambangan oleh node manusia, 20% untuk insentif dan penghargaan jaringan. Dapat diperoleh melalui verifikasi pengenalan wajah dan rujukan, dengan imbalan penambangan harian berdasarkan aktivitas dan kontribusi. Berperan dalam tata kelola DAO dengan sistem satu token satu suara, serta berfungsi sebagai mata uang pembayaran untuk mini aplikasi, akses awal ke Launchpad, dan daftar putih proyek baru. Pada bulan September tahun 2025, sistem pembakaran ITLG resmi diimplementasikan untuk menciptakan kelangkaan tambahan dan menjaga nilai token dengan mengarahkan alokasi token yang tidak terpakai dari pengguna tidak aktif kembali ke node utama. Pada bulan November tahun 2025, juga diluncurkan ITLX Super Wallet untuk mengelola aset dengan aman. Peluncuran mainnet dan rencana masa depan. Pada acara peluncuran rencana tahun 2026 yang diberi judul Era Baru, Interlink Labs mengumumkan bahwa mainnet pribadi akan diluncurkan pada tahun 2026 yang menjadi tonggak penting dalam aturnya infrastruktur proyek. Rencana tahun 2026 juga mencakup pendirian dana untuk pengembang untuk mendukung ekosistem mini aplikasi, peningkatan sistem token ITLG dan peningkatan utilitasnya, perluasan kerjasama dengan institusi dan dukungan bagi pengembang, pengembangan jembatan lintas rantai ke Ethereum, Avalanche, dan Cosmos, peluncuran sistem peringkat Interlink untuk meningkatkan otonomi pengguna. Sebelum peluncuran mainnet, proyek ini telah mencapai beberapa tonggak penting, seperti integrasi token oleh perusahaan internasional seperti Node District, AI Supercluster Ltd, dan HPX LLC sebagai aset cadangan, serta penyesuaian laju emisi token sebesar 50% melalui proposal 13 yang disetujui oleh DAO untuk mengendalikan inflasi. Dengan fokus pada adopsi yang lebih luas dan infrastruktur yang matang, Interlink Network berpotensi untuk menjadi pemain utama dalam industri Web3 yang berfokus pada manusia, dengan peluang untuk melakukan listing pada bursa kripto besar dan bahkan menjadi perusahaan berbasis kripto pertama yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara menjadi node manusia di Interlink Network atau bagaimana mengembangkan mini aplikasi di ekosistemnya? Jangan lupa segera share video ini dan subscribe Tori Tori Channel jika video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.